Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita beribadah pada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan KPPK nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tahtanya, menghadap tahtanya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami, menuju Sion, indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami, menuju Sion, ya kota
jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah kami, menuju Sion, Sion, ya kota Allah. Firman Tuhan yang mengantarkan kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ketika kita gambarkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, tentu tidak ada sesuatu yang dapat melukiskan itu. Karena kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas, dan tidak ada sesuatu yang dapat menggambarkan begitu dalam dan luasnya kasih Allah bagi kita. Satu pujian dari KPPK nomor 27 akan mengantarkan kita kepada ucapan syukur kita akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawan, tiap orang menuliskan, tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuat. Saudara jemaat bagi berdiri. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan mohon ampun daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah setiap pengakuan kami ya Tuhan. Ketika kami datang beribadah pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami adalah umat-Mu yang masih seringkali jatuh bangun di dalam dosa dan pelanggaran dalam hidup kami. Ketika kami menilik ke belakang, mungkin banyak hal yang sudah kami lakukan dan banyak hal pula yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang dengan segala keterbukaan kami, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami pada Tuhan. Kiranya oleh kasih dan pengampunan Tuhan dan oleh curahan daripada kuasa darah-Mu, kami boleh dilayakkan untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Terlebih kami dapat menikmati setiap persekutuan dengan Tuhan di kehidupan kami. Kami tahu bahwa hanya oleh pengampunan-Mu saja yang dapat memulihkan kami dan melayakkan kami. Dan kami juga terus menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam perjalanan iman kami, kiranya Allah yang juga terus menjaga dan melindungi kami. Allah Roh Kudus yang terus membimbing kami sehingga di dalam setiap perbuatan, sikap dan pikiran kami, setiap semuanya itu boleh menyenangkan Tuhan dan boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini setiap seru doa kami dan pengakuan kami, kiranya Allah mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru pagi hari ini terambil dari bacaan bertanggapan nomor 19. Kita akan membaca secara bertanggapan, nanti saya akan membacakan bagian pemimpin dan Bapak Ibu sekalian membacakan bagian jemaat. Demikian petunjuk hidup baru. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Demikian petunjuk hidup baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karya Allah selalu mengubahkan kehidupan. Di mana ketika Kristus hadir di dalam kehidupan setiap orang, itu akan membawa sebuah perubahan karena Roh Kudus juga hadir di dalamnya. Satu pujian ini boleh mengantarkan kita bahwa
harus ada perubahan dalam hidup kita ketika Yesus hadir dalam diri kita. KPPK nomor 256. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Musik memuji Tuhan. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Seperti halnya gereja di sepanjang abad dan zaman mengakui iman percayanya kepada Tuhan, pagi hari ini kita juga akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Graciela. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang sampai saat ini kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami. Tuhan yang selalu menyertai dan memampukan kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memberikan kami hati yang rindu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kondisi yang hamil. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang boleh Tuhan berikan. Kami berdoa untuk Ibu Ivana Jean, berdoa untuk Ibu Angel, biarlah ya Tuhan di dalam kondisi yang saat ini sedang hamil, biarlah mereka terus diberikan kesehatan bagi ibu, bahkan juga untuk bayi yang ada dalam kandungan. Tuhan yang memberikan kesehatan hingga pada akhirnya, pada harinya untuk melahirkan, boleh melahirkan dengan selamat dan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Segala keperluan yang ada, kebutuhan yang ada, Tuhan yang juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, betapa kami melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan yang nyata sampai saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru, baik dari divisi TK, SD sampai SMP ya Tuhan.
Untuk tahun ini kami percaya Tuhan yang akan mengirimkan anak-anak didik yang boleh dibawa oleh orang tuanya untuk dididik di sekolah Kristen Pelita Kasih ini ya Tuhan. Dan mereka boleh sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam ilmu pengetahuan, bahkan juga boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan menyerahkan untuk penerimaan siswa baru ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan menyerahkan untuk rencana pembangunan kelas baru di tahun ini. Kami berdoa biarlah ya Tuhan segala rencana yang ada, segala kesiapan yang ada, biarlah Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang pegang kendali semuanya boleh berjalan dengan baik, segala kebutuhan yang ada boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk persiapan akreditasi divisi SMP. Kami percaya Tuhan juga yang akan campur tangan, Tuhan yang memberkati setiap guru-guru SMP di dalam segala persiapan yang ada. Biarlah semuanya juga ya Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan kasih Tuhan boleh sungguh-sungguh dinyatakan ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya segala persiapan yang ada, segala kebutuhan yang ada. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan kesehatian di dalam setiap tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan juga untuk persiapan rencana untuk acara ulang tahun Sekolah Kristen Pelita Kasih di tanggal 11 Februari ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong segala persiapan yang ada untuk acara ulang tahun sekolah. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap panitia yang boleh terbentuk, setiap panitia yang boleh mempersiapkan guru-guru yang ada. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan sungguh-sungguh ya Tuhan melalui acara ini juga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang boleh pegang kendali segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang direncanakan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih ke dalam pimpinan dan penyertaan dan karya Tuhan yang sempurna bagi lembaga pendidikan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Saat ini juga kami berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan Pos PI ini yang boleh Tuhan pimpin dan karya Tuhan boleh terus dinyatakan. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi Evangelis Stefanus yang boleh Tuhan pakai melayani jemaat Tuhan yang ada di Pos PI Donomulyo. Biarlah Tuhan juga yang akan campur tangan, Tuhan yang pakai sebagai alat-Mu di dalam segala sesuatu yang dilakukan, di dalam mengembalakan setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang ada, boleh sungguh-sungguh boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur menyerahkan ya Tuhan untuk pembelian tanah yang sampai saat ini terus masih kami gumulkan ya Tuhan, dan untuk rencana ke depannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu melalui Pos PI Donomulyo. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan, itu semua atas kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Memberkati setiap pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam segala sesuatu yang mereka putuskan, yang kebijakan yang diambil ya Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh membawa masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, boleh membawa negara kami ini boleh semakin maju, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bahkan segala pergumulan yang ada di negara kami ini ya Tuhan, kami hanya mau pertaruhkan ke dalam pimpinan Tuhan, karena kami yakin dan percaya karya Tuhan selalu nyata dan sempurna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk pemilihan pemilu juga ya Tuhan, persiapan yang mulai terasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang memberikan keamanan, memberkati setiap aparat keamanan yang ada di dalam segala sesuatu yang dilakukan untuk menjaga keamanan yang ada. Biarlah mampukan kami ya Tuhan sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh sungguh-sungguh boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan kami boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, segala program yang ada, yang telah disusun ya Tuhan untuk tahun ini, kami percayakan juga ke dalam penyertaan Tuhan. Segala kegiatan yang ada, Bella boleh membawa setiap jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh lebih mengenal Tuhan, lebih mensyukuri segala berkat Tuhan, dan memampukan kami ya Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir, yang boleh datang di gedung gereja ini, bahkan juga yang masih mengikuti lewat online. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami, Tuhan yang akan terus menyertai, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, dan Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap permohonan doa kami ya Tuhan, kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan kembali melanjutkan pujian kita. Kita akan bersama-sama memujikan satu pujian, Kasih Tuhanku Lembut. Ya, satu momen bulan kasih, kiranya kita juga boleh melihat bagaimana kasih Allah yang besar sudah dinyatakan bagi kita, dan kita juga diutus untuk menyampaikan kasih yang sama kepada orang-orang yang di dunia di luar sana. Satu pujian, Kasih Tuhanku Lembut. Yesus datang di dunia,
suaranya merdu dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tiba-tiba kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Satu pujian dari KPPK, yaitu nomor 337, karena kasih orang tahu aku umatnya. Kita akan pujikan bait pertama sampai dengan yang keempat. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku, kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin biar kita bersatu, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama, kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman sebarkan Injilnya, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Musik puji Tuhan. Kita kerja bagi Tuhan, saling menolong. Kita kerja bagi Tuhan, saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan, karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya, kita memuji Tuhan karena berkat-Nya, bersyukur yang memberikan Roh Kudus padaku. Saudara cepat bagi Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, kami boleh beribadah, dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh diingatkan bahwa kami sebagai umat-Mu, umat Allah yang maha kasih, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami, supaya apa yang kami lakukan membawa dampak yang positif bagi banyak orang. Untuk Tuhan, kami mau belajar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus mengarahkan kami, terus memimpin kami, untuk kami hidup, untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu.
dengan penuh ucapan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Apalagi kita sudah memasuki tahun yang baru ya. Kita bersyukur kita sudah memasuki juga bulan Februari, bulan kedua tahun baru 2023. Ya, kiranya di tahun baru ini kita semakin semangat mengikut Tuhan. Bahkan hari ini kita mau belajar semakin menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu judul khotbah, yaitu kasih yang berdampak. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam surat Galatia, pasalnya yang ke-6. Ayat 9 dan 10. Galatia pasalnya ke-6 ayat 9 dan yang ke-10. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama secara perlahan-lahan dan coba kita meresapi ya kalimat demi kalimat di dalam kedua ayat kita hari ini. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, di Hong Kong pada suatu hari ada seorang tukang cat perahu. Dia dipanggil oleh seorang bos yang memiliki perahu yang sangat baik. Dan waktu itu dia dipanggil ke rumahnya dan diminta, ini sudah lama perahu saya, tolong kamu cat perahunya. Kita milih warna, kemudian harga cocok, akhirnya oke, mereka deal. Ya, kemudian tukang cat ini pulang, dia mulai memberi bahan-bahan, kemudian alat-alat dan sebagainya, dan kemudian dia mulai mengecat. Dia mulai mengecat, dan ketika dia mengecat saudara, dia melihat ada satu bagian di bawah itu ternyata lubang saudara, dan lubangnya ini sebenarnya cukup besar. Tapi karena dia mengasihi pemilik daripada tuannya ini, pemilik daripada perahu ini, dia tidak pikir panjang, dia langsung tempel, dia langsung itu perbaiki, dia tempel supaya tidak bocor. Biasanya kalau di Hong Kong itu biaya mahal sekali, tempel itu beda dengan ngecat, itu ongkos sendiri. Tapi dia karena dia mengasihi daripada orang yang punya ini, tidak peduli, dia kemudian dia lakukan itu diam-diam, dia tidak ngomong. Kemudian dia selesaikan, kemudian dia pulang, dia kepada tuannya dikatakan sudah selesai. Oke, dikasih uang bayaran sesuai dengan perjanjian. Akhirnya dia pulang. Nah besoknya saudara-saudara dia ditelepon, dia disuruh datang, ayo cepat kamu datang ke tempat saya. Wah dia bingung saudara, ini ada apa ini? Ada sesuatu mungkin yang salah, aku ngecatnya mungkin kurang rapi atau tidak benar dan sebagainya. Akhirnya dia sampai ke sana, ketika dia sampai ke sana dengan ketakutan, gemetar. Tapi apa terjadi? Justru tuannya katakan, sebentar ini untuk kamu. Ternyata tuannya itu menulis cek. Ternyata ceknya itu harganya lebih daripada ongkos ngecat yang tadi ditambahi lagi dengan cek saudara. Loh, ditanya, Tuhan ada apa? Kok Tuhan memberikan cek sebesar ini? Kamu telah menyelamatkan anak-anakku. Loh, dia kaget saudara. Loh, maksudnya menyelamatkan apa? Kamu tahu, sebelum kapal itu kamu cat, aku tahu ada lubang, tapi aku lupa masih tahu kamu. Dan setelah dicat itu, anak-anak saya juga aku tidak memberitahu, langsung dipakai kapalnya dengan teman-temannya main-main. Dan ternyata waktu itu saya ingat, waduh kaget, wah ini pasti tenggelam ini karena bocor. Dan anak-anak saya dengan temannya pasti mati. Tapi ternyata anak-anak saya pulang dengan teman-temannya dengan selamat. Dan setelah saya cek, ternyata itu ada yang menempel. Dan saya tahu itu kamu yang menempel. Nah saudara-saudara, kita melihat di sini, karena kasih yang dilakukan oleh tukang cat tadi, dia memang tidak punya pamrih, tidak punya peduli apa-apa. Dia hanya mau menolong, peduli untuk keselamatan pemakai perahu itu, maka dia berbuat sesuatu. Dia menempel lubang itu, tidak ngomong-ngomong, diam-diam, tidak minta tambahan, tidak minta bayaran. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu harus membawa dampak.
Dan salah satu caranya untuk wujudnya untuk berbawa dampak itu apa? Yaitu kita berbuat baik. Ya, di dalam pembacaan kita apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi kasih itu tidak hanya ngomong, aku cinta kepadamu, I love you, I inilah liberty, macam-macam. Kasih itu harus nyata. Dan salah satu wujud nyatanya itu apa? Kita memberikan bantuan, pertolongan. Kita peduli kepada orang lain. Itu wujud daripada berbuat baik. Dan berbuat baik ini saudara-saudara adalah satu perintah. Karena itu adalah wujudan daripada kasih. Dan kasih itu adalah sifat daripada Allah kita. Makanya saudara-saudara kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, berarti kan ini. Kalau saudara mengatakan, loh saya ini kan sudah percaya Yesus, dosa saya diampuni, betul. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia punya kasih. Dan salah satu wujud daripada kasih itu apa? Berbuat baik. Peduli kepada orang lain. Menolong orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan secara materi. Mungkin juga kita membantu orang yang mungkin menghadapi kerepotan, kesusahan dan sebagainya. Kita membantu dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam berbuat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat menekankan pentingnya kita berbuat baik sebagai wujudan kasih yang berdampak bagi orang lain. Dari pembacaan kita akan belajar paling tidak ada 3 kebenaran ya dari Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang akan kita coba renungkan bersama pagi hari ini. Yang pertama, kebenaran pertama, yaitu berbuat baik itu biarlah menjadi gaya hidup kita. Perhatikan saudara ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu berbuat baik ini di dalam terjemahan bahasa asli mengandung beberapa pengertian. Itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu artinya don't be tired, capek. Kamu jangan lelah untuk menolong orang lain. Kamu jangan lelah untuk apa? Untuk memberikan bantuan. Kamu jangan sampai lelah untuk apa? Untuk peduli kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Tidak lelah-lelah, tidak jemu-jemu, artinya apa? Tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik. Sama ketika saudara keinginan untuk sehat, saudara tidak lelah untuk olahraga. Untuk apa olahraga? Supaya sehat. Saudara tidak peduli, ya itu mengorbankan waktu kita, tenaga kita harus capek dan sebagainya. Kita kadang-kadang harus tidur bangunnya pagi-pagi. Ya, anak saya di Singapura dia mulai olahraga bangun pagi, biasanya agak siang. Nah, saudara kita lihat di sini. Itulah artinya apa? Tidak lelah-lelah, tidak jemu-jemu itu, tidak lelah. Untuk berbuat baik tidak pernah berhenti, selalu. Karena apa? Itu menjadi gaya hidup dari orang Kristen. Saudara, kita harus memiliki gaya hidup. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk peduli kepada orang lain. Kemudian di dalam bahasa Yunani juga mengandung pengertian yang kedua, don't lose heart, jangan kehilangan hati. Jadi dikatakan apa kalau di situ? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, itu harus sepenuh hati, jangan separuh-separuh. Kadang-kadang ada orang menolong orang lain tapi tidak tuntas. Nah, saudara-saudara, memang kadang-kadang ya kita di dalam zaman hari ini kita tidak mau peduli. Untung-untungan saya tolong, gitu. Itu belum selesai, itu urusan kamu. Itu bukan berbuat baik. Itu bukan kasih yang membawa dampak. Kasih yang membawa dampak itu apa? Ketika kita menolong, itu kita menolong dengan sepenuh hati, tuntas sampai selesai. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Makanya dikatakan tadi, jangan jemu-jemu. Walaupun mungkin belum selesai, tapi mari kita menolong dengan sepenuh hati. Dialah itu menjadi gaya hidup kita. Memang saudara-saudara, kita di dalam menolong orang lain, itu memang kadang-kadang perlu berkorban. Tetapi jangan lupa saya ingin katakan saudara, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, ya 2 Korintus 8 ayat 12 begini berkata, menolong orang itu gimana? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan aku terima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya ulangi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Jadi ini penting saudara ya, ketika kita memberi, lupa tadi saya memberi, tidak boleh putus-putusnya menjadi gaya hidup. Kita memberi itu sepenuh hati. Bagaimana kalau saya kurang? Saudara, ayat Alkitab ngomong begitu. Kalau kita memang tidak ada, jangan ya, kita untuk hidup sendiri tidak cukup kita memberi, tetapi memberi itu apa yang kita ada. Apa yang kita ada. Tetapi jangan lupa saudara, ayat ini juga berbicara bahwa itu ada, tidak berarti tunggu lebih. Nah, tolong perhatikan itu. Ketika kita memberi kepada orang lain bantuan, pertolongan, itu jangan menunggu kita lebih. Kalau kita menunggu sampai lebih, kita tidak akan bisa membantu orang lain. Betul enggak? Nyata kalau tunggu nanti saya kalau ada kelebihan baru, enggak bisa. Selama kita ada, walaupun itu yang penting tidak kekurangan, tapi ketika kita ada, mari ya pakai yang ada itu kita berikan kepada orang lain. Jangan nunggu, sekali lagi jangan menunggu sampai kita sudah punya kelebihan. Wah, aku nanti kalau sudah kaya, aku kalau sudah ini, kalau sudah punya mobil banyak dan sebagainya baru berbagi. No. Saudara-saudara, orang yang menjadikan kasih, berbuat baik kepada orang lain itu sebagai gaya hidup, dia akan memberi dengan apa yang ada, tidak menunggu kelebihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu orang perempuan di New Jersey, ya, pada suatu hari dia mogok. Itu malam sekali, gelap sekali, dia ketakutan karena dia lupa membeli bensin. Nah, ketika dia ketakutan malam itu, udah gimana mobilnya tidak bisa jalan, tiba-tiba saudara-saudara ada seorang homeless. Homeless itu seorang tunawisma, ya, tidak punya rumah, gelandangan, mendekati dia. Wah, dia kata orang hitam. Wah, dia ketakutan, dia aduh, ini ada ini, jangan-jangan ini malah mau merampok dan sebagainya. Tapi orang hitam yang di luar tadi, homeless tadi, dia memberikan isyarat kunci, ya. Membimbing kunci, kamu tunggu di sini. Dia pergi, saudara. Dan dia pergi, kemudian tidak lama kemudian dia membawa jerigen yang isinya itu bensin yang dibutuhkan. Dia katakan, buka pom bensin, apa nih terangnya. Kemudian dia buka, saudara-saudara, diisi, saudara-saudara. Dan bensin itu ternyata satu jerigen kecil itu harganya $20. Dan uang yang dimiliki oleh orang homeless ini hanya $20, tapi dia berikan semua untuk menolong perempuan ini. Akhirnya di starter, nyala. Akhirnya perempuan ini dia dada, terima kasih, dia pulang. Keesokan harinya, saudara-saudara, perempuan ini datang dengan suaminya. Untuk apa? Mencari siapa perempuan, laki-laki homeless ini di mana tadi. Akhirnya dicari, ketemu, dan dia katakan, ini uang yang aku utang kemarin. Enggak, kamu enggak usah utang, aku itu justru memberi dengan tulus. No, enggak. Kamu enggak punya, kamu enggak kelebihan, kamu hanya punya $20, kamu berikan kepada saya. Dan ternyata saudara-saudara itu diterima. Tetapi kemudian apa? Suaminya dan ini istrinya melihat itu, dia katakan, saya enggak berhenti di sini. Saya akan mengadakan fundraising untuk mencari dana untuk menolong kamu. Dan jenazah saudara-saudara luar biasa. Laki-laki dan perempuan ini dia posting online menceritakan tentang kebaikan orang ini. Akhirnya terkumpul $10.000. Perhatikan ya. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan sesuatu. Memang dia tidak pamrih, tetapi kemudian ternyata yang menarik ketika dapatkan uang 10.000, dia pakai untuk dirinya. Dan sebagian besar dipakai untuk berbagi kepada orang lain. Karena apa? Bagi orang homeless ini, memberi, mengasihi, peduli, berbuat baik itu adalah merupakan gaya hidup. Nah, saudara, bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi ini? Kita mungkin berlebihan, kita mungkin tidak seperti orang homeless ini, tapi apakah kita mau berbuat baik, peduli? Akhirnya apa yang kita lakukan membawa dampak.
perempuan ini akhirnya dia tidak sampai malam-malam sampai di pinggir jalan karena tidak bisa jalan. Dia juga ketakutan, dia bisa pulang dengan baik, dengan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari memberi, berbuat baik, menolong orang lain, biarlah menjadi gaya hidup kita. Bukan menunggu kita lebih apa yang ada. Bukan yang ada, tidak ada. Kalau tidak ada ya kita jangan sampai utang nolong orang lain, itu tidak benar. Apa yang ada, walaupun tidak banyak, mari kita mau berbagi kepada orang lain. Jadi itu pelajaran yang pertama yang Paulus ajarkan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang berikutnya, kita membaca, berbuat baik itu apa? Menuai berkat Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ternyata saudara-saudara, ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, jangan takut, jangan khawatir. Janji Tuhan itu akan apa? Memberkati kita. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus karena waktunya nanti kita akan menuai. Ini bicara tentang apa? Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Memang saudara, di dalam berbuat baik kepada orang lain itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan itu justru akan membalas apa yang kita berikan kepada orang lain. Melampaui pemikiran kita, kadang-kadang tidak masuk akal. Bayangkan ya tadi itu, orang homeless itu hanya $20 dapat 10.000. Dia tidak punya pamrih, itu penting. Jangan lupa ketika kita memberi saudara-saudara, jangan kita ada pamrih. Itu yang disebut dengan jika kita tidak menjadi lemah. Itu maksudnya sebenarnya itu. Jika kita tidak pamrih. Memberi dengan tulus, memberi dengan sukarela, tidak ada maksud tujuan tertentu. Wah, aku nanti kalau memberi pasti akan dibalas. Jangan. Kalau kita lakukan itu, kita akan kecewa. Karena apa saudara? Karena ketika kita menolong dengan tulus, maka Tuhanlah yang akan membalas kita. Tuhan memakai cara apapun untuk membalas kita. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai manusia, kadang-kadang kita ada pamrihnya. Jangan ya, kita ketika memberi sama juga memberi Tuhan kan, kita melakukan yang terbaik. Apa kata Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama juga ketika kita memberi dengan tanpa jemu-jemu, ya, kita memberi tanpa pamrih, kita memberi dengan tulus, ikhlas, yang terbaik kita berikan kepada orang lain, maka apa kata firman Tuhan? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, saudara, apakah kita rindu mendapatkan berkat Tuhan? Tentunya. Tapi sekali lagi, jangan itu menjadi satu motivasi kita menolong orang lain. Jangan, kita memberikan yang terbaik, kita memberikan dengan sepenuh hati, kita memberikan dengan apa yang kita ada, kita memberikan dengan sukacita. Maka jangan khawatir, Tuhan pasti akan membalas. Sudah datang waktunya, kita tidak tahu kapan, tapi pasti akan ada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari di Tiongkok, ini kisah nyata, ada seorang penjual pangsit mie, dia mau beli obat untuk istrinya yang sakit. Ketika dia sampai di toko obat, dia kaget. Ternyata ada satu anak laki-laki dipukuli oleh karyawan pegawainya. Sebentar, ada apa? Kok dipukuli? Ini kasihan anak ini. Pak, anak ini diam-diam tadi itu ternyata mencuri obat, Pak. Dan dia mau lari, tidak bayar. Sebentar. Kemudian bapak penjual pangsit ini tanya, pangsit mie tadi itu ya, kepada anak ini, mengapa kamu kok mencuri? Ya, waktu itu papa saya saat ini sakit, dan dokter katakan sakit keras, kalau tidak segera dikasih obat dia mungkin tidak tertolong. Dan saya tidak kerja, anak saya masih kecil, papa saya juga tidak kerja. Jadi saya terpaksa. Oh, ngomong kosong. Ini cuma alasannya aja, dia memang mau mencuri. Sebentar. Dan bapak yang punya pangsit mie tadi, dia katakan, oke, berapa? Sekian. Oke, saya akan bayar. Lepaskan anak ini. Kasihan, dia tidak punya uang, dia ingin menolong papanya.
Kemudian saudara dia bayar. Kemudian anak ini dilepaskan, anak ini pulang. Dia bilang terima kasih susu. Waktu berlalu saudara, beberapa tahun, puluh tahun kemudian. Laki-laki penjual pangsit mie tadi itu sudah tua dan suatu hari dia pingsan karena dia ada gangguan jantung. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan dokter rumah sakit mengatakan, wah ini harus di ring, ada 2 ring yang harus dipasang karena ada penyumbatan. Waduh, istrinya bilang, gimana ini? Berapa harganya? Sekian, waduh gimana ini? Nggak peduli, yang penting ibu harus cari duit, mau enggak dioperasi, cepet loh ya, jangan nunggu-nunggu. Kalau lama-lama nanti ini enggak selamat, nanti mati loh suamimu. Ya Pak, ya dokter. Dia tanda tangan, kemudian dia keluar, dia pergi cari utangan ke sana kemari, dia mendekati teman-temannya minta bantuan dan sebagainya. Tapi ternyata saudara, dia mendapatkannya sedikit, tidak ada orang yang peduli, hanya sedikit. Aduh ini tidak cukup. Kemudian dia kembali ke rumah sakit dengan sedih. Dia sampai di rumah sakit, dia, di mana suami saya? Dia sudah dioperasi, sekarang di mana? Itu masuk kamar. Dibawa ke kamar, ternyata kamarnya itu kamar VIP saudara. Dia kaget. Duit dari mana? Ya toh operasi belum kamar VIP. Wah dia nangis. Kemudian susternya katakan, dia nangis kemudian susternya tanya, ibu mengapa ibu menangis? Saya tidak punya uang suster. Saya minta bantuan orang-orang hanya sedikit. Tidak bisa untuk operasi aja. Apalagi kok ini ditaruh di ruang VIP. Ruang VIP bukan VIP ya VIP ya. VIP itu very important person, itu mahal. Lalu susternya katakan, ibu jangan menangis. Loh, kok enggak menangis gimana? Gimana siapa yang bayar? Ibu ini semua sudah beres, sudah ada yang bayar. Kaget. Siapa yang bayar? Semua biaya termasuk ruang VIP suami ibu itu dibayar ada seorang dokter. Dan dokter ini ternyata dia dokter jantung yang mengoperasi suami ibu. Siapa dia? Kemudian katakan, saat ini memang dia lagi tugas, dia pergi ke tempat yang jauh, tapi dia memberikan surat untuk ibu. Kemudian saudara-saudara dibaca surat itu. Bunyinya begini saudara-saudara ya. Saya adalah anak yang dahulu mencuri obat. Dan Bapak dulu menolong saya. Agar saya bisa makan, ayah saya bisa hidup. Sejak kejadian itu saya bertekad untuk menjadi dokter. Dan menjadi orang sukses agar bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk membantu secara medis orang yang tidak memiliki uang. Saya sangat memahami bagaimana ayah saya dulu sakit keras, namun biaya sama sekali tidak kami punya waktu itu. Hari ini biaya operasi jantung serta kamar suami ibu serta seluruh obat-obatan sudah saya tanggung. Bahkan dia katakan begini, namun saya meminta balasan satu hal. Maukah Bapak dan Ibu menjadi orang tua angkat saya? Karena saya sudah tidak memiliki orang tua. Saudara, luar biasa. Ternyata kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapak ini dengan tulus. Tidak sia-sia. Waktunya Tuhan ketika dia membutuhkan, akhirnya Tuhan pakai orang yang pernah ditolong. Saudara, itulah janji firman Tuhan ketika kita memberikan yang terbaik, menolong orang lain dengan sukacita, jangan khawatir. Tuhan akan membalas kebahagiaan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik itu akan menuai berkat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengajarkan kita pelajaran penting, cari kesempatan untuk berbuat baik, jangan menunggu, mumpung masih ada kesempatan. Karena apa? Kalau dikatakan masih ada kesempatan, artinya nanti tidak ada kesempatan. Mumpung saudara saat ini masih sehat, bisa menolong orang lain, kita tolong. Mumpung saudara masih punya uang, berikan, walaupun sekali lagi ya, bukan nunggu kelebihan. Saudara ada, berikan bantuan, perhatian kepada orang lain. Jangan tunggu nanti sudah
tua, tidak ada kesempatan mono, sungguh nanti tidak punya duit, tidak bisa. Mumpung sekarang masih ada, mari kita menjadikan suka memberi, suka membantu, peduli sebagai wujud kasih itu menjadi gaya hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita membantu orang lain dikatakan apa? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya apa? Ketika membantu jangan usah pilih-pilih. Ini kaya atau miskin. Wah, kalau kaya tak bantu. Wah, nanti pastilah dia balas saya. Oh, ini miskin, aku bantu dia oleh opo, rugi. Saudara, itulah manusia kita kan. Enggak, katakan semua orang. Kaya, miskin, kita bantu orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, kita bantu. Bahkan ayat ini juga mengatakan apa? Kita membantu orang yang mengasihi kita dan orang yang memusuhi kita, orang yang benci dengan kita. Oh, enggak gampang ya, tapi itulah kasih Kristen. Beda. Yesus juga memberikan contoh kan, dia tetap mengampuni orang yang menyiksa dia. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan kasih. Orang yang membenci, Yesus juga mengasihi mereka. Dan itulah juga harus menjadi gaya hidup kita. Kita mari peduli kepada orang lain, mencari kesempatan untuk membantu, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tidak peduli kaya miskin. Yang penting cari kesempatan. Cari kesempatan itu artinya apa? Ada kesempatan kecil. Misalnya saudara melihat sesuatu, ya, misalnya saya ini bukan menyombongkan diri, tapi saya bersyukur saya bisa lakukan itu. Ada satu sekolah, katakan, Pak, di sini ini sekolah orang-orang tidak mampu, Pak. Apakah Bapak dan Ibu mau menjadi anak asuh? Loh, ini kesempatan. Akhirnya kami lakukan itu. Jadi tiap bulan kami memberikan uang untuk anak ini bisa sekolah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini kesempatan. Banyaklah hal yang saudara bisa lakukan. Ketika saudara menemukan orang-orang yang lain yang punya masalah, yang dibantu, perlu diberikan pertolongan, ayo. Ada kesempatan pakai itu. Itulah kasih yang membawa dampak. SAPK saya percaya juga ada ya keluarga-keluarga yang tidak mampu. Apakah saudara terpanggil, ada kesempatan, saudara ada uang, jangan tunggu lebih, ada, dan saudara diberikan dorongan, ini loh, ada perlu menjadi apa untuk mencari orang tua asuh. Kita buat sesuatu, tidak usah jauh-jauh. Itu tadi yang dikatakannya, saudara seiman, tidak usah jauh-jauh. Oh, mau untuk orang lain, panti asuhan ke sana kemari, jemaatnya tidak dipedulikan. Itu katakan apa? Justru yang terutama orang-orang seiman. Saudara sendiri, keluarga sendiri. Bahkan kita sebagai keluarga Kristennya sendiri. Itu kita bantu. Kadang-kadang ya banyak orang Kristen sama suaminya mengeluh. Apa suamiku ini? Hanya apa orang luar dipedulikan. Kalau orang luar sakit, ditelepon malam-malam padahal dia badannya enggak enak, wih pergi saudara dianterno. Tapi ketika anaknya istrinya sakit, Pak antarkan ke dokter, naik Grab sana. Loh, kurang ajar saudara. Orang lain dipeduli, tapi istrinya, anaknya disuruh naik Grab. Itu enggak cocok. Kasih itu kepada semua orang, terutama untuk orang sendiri, keluarga sendiri. Saudara-saudara, bagaimana kita? Apakah kita mau mencari kesempatan untuk berbuat baik? Di Philadelphia, saudara-saudara, ada seorang yang bernama George Bolt, ya, dia itu karyawan sebuah hotel. Pada suatu hari terjadi badai besar. Ketika terjadi badai, saudara-saudara, ada tamu, suami istri. Dan tamu itu mencari kamar, adakah kamar? Aduh maaf Bapak Ibu, kamar sudah penuh semua. Itu gimana kami ini diluarkan badai? Kami gimana, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Ini kesempatan yang baik. Si George ini memakai ini untuk membantu. Gini Ibu, memang kamar semua sudah kosong, tapi saya punya kamar yang tidak banyak, tidak bagus, yang biasa. Tidak apa-apa, saya nanti tidur sofa aja. Maukah Bapak Ibu tidur di kamar saya? Oh, tidak apa-apa, yang penting kami bisa tidur. Saudara, akhirnya suami istri ini masuk ke kamar yang sederhana, memang tidak terlalu bersih, kotor, dan dia mau tidur di sofa. Kemudian besoknya selesai, akhirnya orang ini bayar berapa? Tidak usah bayar, cuma kamar gitu, tidak apa-apa sudah.
Akhirnya pulang, saudara. 1 bulan berikutnya, dia mendapatkan surat dari New York. Dan surat itu saudara meminta dia untuk datang, ada tiket Philadelphia New York PP, saudara. Akhirnya dia pergi dan dia bertemu dengan seorang yang bernama William Waldorf Astor. Dia adalah pemilik hotel yang disebut dengan Waldorf Astoria Hotel di New York. Dan dia katakan kepada George, ini hotel aku baru bangun dan aku mau mencari seorang manajer dan aku angkat menjadi manajer. Loh, aku ini karyawan biasa, enggak apa-apa. Tapi aku melihat kamu peduli kepada orang lain. Kamu mencari kesempatan untuk membantu dan kamu sudah lakukan yang terbaik. Akhirnya dia menjadi manajer pertama dari pemilik hotel yang luar biasa, Waldorf Astoria Hotel. Ya, kita tahu ya hotel-hotel Astor dan sebagainya, itu franchise daripada orang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pegawai hotel ini dia cari kesempatan, ada kesempatan dia pakai untuk membantu, untuk menolong, untuk berbuat baik. Dan itu adalah wujud daripada kasih yang berdampak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, ajarkan kami. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya egois, hanya peduli kepada diri, kami mau menyatakan kasih kami, berbuat baik kepada sesama kami. Ajarkan kami untuk terlalu menjadikan berbuat baik menjadi gaya hidup. Dan kami yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan membalas, memberkati kami. Dan biarlah kami sungguh ketika kami berbuat baik, kami ada cari kesempatan, ada waktunya kami pakai untuk berbuat baik. Kami mau hidup kami menjadi dampak dan hidup kami memuliakan Kau. Berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dan majelis yang melayani jemaat Tuhan. Kau pakai gereja-Mu ini untuk boleh menebarkan kasih kepada semua orang. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian. Warta Gereja hari ini Minggu 5 Februari 2023. Firman Tuhan di gereja kita hari ini dilayani oleh Pendeta Agung Gunawan. Kami atas nama segenap Majelis Rohaniwan dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Pendeta Erwati melayani di Pos PI Donomulyo. Persekutuan Wanita Deborah Selasa 7 Februari 2023 diadakan secara onsite di gereja pukul 17 dengan tema Mengasihi dengan Segenap Hati. Pembicara Pendeta Ernawati, untuk liturgos Ibu Tina. Persekutuan doa online pada hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 3 sore dipimpin oleh Evangelis Imam Romli. Persekutuan remaja Sabtu 11 Februari 2023 diadakan secara onsite pukul 17.00 dengan tema Apakah Mengasihi Butuh Alasan, pengkhotbah oleh Saudari Gracela. Kebaktian umum Minggu 12 Februari 2023, kebaktian 1 diadakan pukul 7 dan kebaktian umum 2 diadakan pukul 9 dengan tema Taat Tanpa Syarat, pengkhotbah oleh Pendeta Ernawati. Latihan paduan suara diadakan setiap hari Minggu setelah kebaktian umum yang kedua. Berikut kami sampaikan laporan persembahan pembelian tanah Pos PI Donomulyo. Ini update per tanggal 3 Februari 2023. Harga tanah seluas 345 meter persegi dan biaya pengurusan sebesar 120 juta. Dana terkumpul saat ini sebesar 68.720.000. Kekurangan dana masih sekitar 51.280.000. Untuk petugas pelayanan minggu depan dan laporan persembahan bisa dilihat di warta yang sudah disediakan. Dan apabila ada kesalahan dalam laporan, Bapak Ibu Jemaat dapat menghubungi bendahara majelis agar dapat diperbaiki. Mungkin jika ada jemaat yang baru pertama kali
bergabung beribadah di tempat ini? Mungkin ada? Ya, mungkin Pak hari ini tidak ada ya. Baik, sebentar kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian doksologi dan doa berkat, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Agung. Kita akhiri dengan Amin Song. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat setelah duduk, doa teduh sejenak, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.